Indonesia nggak maju itu banyak faktornya, tapi menurutku faktor yang mungkin akan susah dihilangkan adalah pola pikir logika mistika. Kemunduran karena logika mistika bukan berarti agama adalah penyebab kemunduran, tapi terlalu berlebihan dan mengada-ngadakan sesuatu yang mistik. Tapi apa itu logika mistika? Logika mistika adalah sebuah sebutan yang dipakai oleh Tan Malaka untuk menggambarkan rakyat Indonesia yang terlalu berlebihan dalam hal mistik. Yang dimaksud berlebihan itu emang apa sih? Yang dimaksud adalah tidak membiarkan akal sehat untuk mendalami dan mengetahui sebuah peristiwa, melainkan langsung menyambungkannya ke hal mistik. Tapi bagaimana dengan orang yang mengalaminya sendiri? Oke, sebelum itu kita harus tahu bahwa negara yang memiliki jumlah paling banyak masyarakat yang terkena skizofrenia adalah Indonesia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya berhalusinasi dan membuat perilakunya menjadi aneh. Jadi kemungkinan orang yang pernah mengalami kejadian mistik adalah penderita skizofrenia, atau mungkin dia hanya bohong. Tapi kenapa saat di tempat yang seram, tubuh kita seperti merasakan kekuatan-kekuatan mistis? Itu karena dulu nenek moyang kita sering ada di tempat yang dipenuhi hewan buas. Maka mereka sudah terbiasa sensitif pada sesuatu yang gelap atau bergerak tiba-tiba. Dan kebiasaan itu sudah menjadi insting dan naluri alami yang akhirnya terbawa sampai kita sekarang. Kenapa banyak orang yang percaya pada hal mistik? Dari banyak penelitian, nama Indonesia seringkali disebut sebagai negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada hal mitos dan mistik. Tapi kenapa banyak masyarakat Indonesia yang percaya, padahal mereka juga banyak yang tidak merasakan atau mengalaminya secara langsung? Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat percaya pada hal mistik, yaitu pengaruh budaya dan tradisi. Nggak bisa dipungkiri, banyak budaya dan tradisi Indonesia seperti animisme dan dinamisme yang secara turun-menurun diwariskan dan mulai menjadi kepercayaan media dan tokoh masyarakat. Banyak media dan para tokoh masyarakat yang sering kali menampilkan hal-hal berbau mistis, sehingga masyarakat percaya. Pendidikan yang kurang kritis. Kita tahu bahwa sistem pendidikan Indonesia sekarang lebih mengedepankan hafalan. Adalah kalau kita lihat taksonomi Bloom, yaitu sebuah model tingkat belajar bagi individu, menghafal ada di peringkat paling bawah. Sedangkan tingkat-tingkat lainnya seperti menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi jauh lebih penting. Keterbatasan pemahaman agama. Pintar dulu, karena agama nggak cocok untuk orang. Di video itu, Ustadz Felix bilang bahwa agama tidak cocok untuk orang bodoh. Itu karena dalam beragama, individu harus dilandasi landasan berpikir yang kuat dan kompeten. Karena ketika individu tidak berpikir dalam beragama, maka dia bisa masuk dalam kondisi mabuk agama, yaitu kondisi saat individu mulai meninggalkan akal sehat dan selalu mengatasnamakan agama walaupun pemahamannya pun salah, karena dia jarang berpikir. Itulah kenapa untuk orang Islam, ayat Al-Quran pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang artinya membaca. Bisnis mistik berlandaskan agama. Kita lihat di Indonesia, banyak dukun dan pemuka agama palsu yang sengaja mengatasnamakan agama seperti membawa ayat dari kitab suci agar masyarakat percaya pada bisnisnya. Mereka seringkali mengaku bisa ilmu hitam, santet, atau hal gaib lainnya agar masyarakat percaya dan mendapatkan duit. Sebenarnya hal seperti ini bisa dibantah dengan logika yang sangat sederhana. Seperti kalau dukun bisa menggandakan uang, kenapa dia tidak kaya? Harusnya dia bisa lebih kaya daripada Elon Musk dan Bill Gates. Jika beneran bisa santet, kenapa tidak datang ke Kementerian Keamanan Indonesia dan membentuk divisi dukun yang bertujuan bisa membunuh orang dari jarak jauh? Dan sebenarnya banyak lagi logika-logika sederhana yang jelas bertentangan dengan dukun. Kalau kita lihat video Bang Fajrul FX yang ini, ditunjukkan banyak komentar-komentar masyarakat awam
yang membantah argumentasi Bang Ferry Irwandi tentang santet dengan berlandaskan fisika kuantum, terutama quantum entanglement. Mereka berkomentar, santet itu ada karena ada yang namanya quantum entanglement, yaitu kondisi di mana satu partikel mempengaruhi kondisi partikel lainnya. Tapi di sini mereka belum cukup mengetahui fundamental terjadinya kondisi itu. Dan kemungkinan besar ini disebabkan pada thumbnail dari beberapa konten yang membahas tentang fisika kuantum ini. Tapi sebenarnya membuat konten juga tidak sepenuhnya salah, karena di videonya sudah dijelaskan cukup rinci dan jelas. Tapi karena pemahaman beberapa orang yang menonton dan karena mereka terkena Dunning-Kruger effect, yaitu kondisi di mana individu langsung bangga dan merasa paling pintar, padahal baru tahu sedikit aja tentang sesuatu. Ini membuktikan bahwa selain agama, sekarang ada juga masyarakat yang percaya hal mistis karena fisika dan ilmu pengetahuan. Singkatnya, kita harus belajar untuk kritis pada setiap informasi, karena bahkan saat informasinya bagus, seperti di video tentang fisika kuantum, tetap saja bisa membawa hal negatif dan kebodohan. Sebagai penutup, saya mau bacakan kutipan terkenal dari Immanuel Kant, yaitu sapere aude, yang artinya berpikirlah sendiri.